Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari Kitabul Jami', karya daripada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan bab yang kedua, yaitu tentang albir wassilah, kebaikan dan menyambung tali silaturahim. Kita masih melanjutkan hadis yang ke-6 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyud dzanbi a'dzam? Wahai Rasul, dosa apakah yang paling besar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, yaitu engkau menjadikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakanmu. Kemudian Ibnu Mas'ud kembali bertanya, qultu summa ai, apalagi wahai Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antaktula waladaka makhafata ayut amamaat, yaitu engkau membunuh anakmu sendiri karena takut anakmu itu makan bersamamu. Qultu tsumma ai, kemudian apa lagi wahai Rasul? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, antuzaniya halilata jarik, yaitu engkau menzinai tetanggamu sendiri, ya. Poin yang kedua di atas, yaitu menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan dan membunuh anak. Ini sudah pernah kita bahas, ya, sudah lewat pembahasannya pada pertemuan sebelumnya. Tinggal poin yang ketiga, ya, dosa yang paling besar itu adalah menzinai istri tetangga sendiri. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, zina itu merupakan dosa yang sangat besar. Di antara yang menunjukkan zina itu dosa besar adalah dia digandengkan dengan dosa syirik, ya, digandengkan dengan dosa syirik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan ciri-ciri dari ibadur rahman itu adalah mereka yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan yang lain, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak. Wala yaznun, dan juga tidak berzina. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan itu semua, yaitu melakukan kesyirikan, ya, atau membunuh jiwa atau berzina, maka dia akan mendapatkan dosanya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya dosa zina dosa yang sangat besar, karena digandengkan dengan dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan. Dan dalam hadis yang tadi sudah kita bacakan, ya, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menggandengkan antara dosa syirik dengan dengan zina, ya. Hadis yang tadi sudah kita baca, ya, itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara dosa syirik dengan dosa zina. Dan zina ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sangat dekat dengan kekufuran. Ya, zina itu sangat dekat dengan kekufuran. Meskipun seorang yang berzina itu dia tidak kufur, tapi sangat dekat dengan kekufuran.
Karena orang yang berzina itu menunjukkan kurangnya iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza zana rajul, kharaja minhul iman." Apabila seorang itu berzina, maka iman itu keluar dari tubuhnya. Fakana alaihi kadullah. Kemudian iman itu ya menjadi seperti bayang-bayang, ya, menunjukkan bahwasanya iman itu keluar ketika seorang berzina, ya, sehingga dia seperti bayang-bayang. Artinya dia tidak pergi jauh, ya. Sehingga faida aqla'a, kalau dia selesai berzina, roja'a minhul iman, maka iman itu apa? Kembali kepada dirinya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berzina sangat dekat sekali dengan kekufuran. Hampir-hampir imannya itu apa? Keluar dari dirinya. Makanya dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang itu dia berzina ketika dia berzina dalam keadaan apa? Beriman. Jadi orang yang berzina itu sangat dekat sekali dengan apa? Kekufuran. Bahkan khawatirnya zina ini yang mengantarkan kepada kekufuran. Sebagaimana diceritakan ya, ada seorang rahib, dia ibadah saja kerjaannya setiap hari. Bertahun-tahun dia kerjanya cuma ibadah. Kemudian, waalaikumsalam, ada syaitan yang hendak menggodanya. Ya. Ini juga pelajaran bagi kita bahwasanya syaitan itu sangat pintar sekali dalam menggoda manusia. Rahib ini sudah beribadah dalam waktu yang sangat lama, bertahun-tahun kerjaannya cuma ibadah, nggak pernah maksiat. Akhirnya syaitan datang kepada seorang raja dan dibuat anaknya raja yang wanita ini dibuat sakit. Ketika anak raja sakit, maka raja mencari tabib yang bisa menyembuhkan anaknya. Maka syaitan datang dalam wujud manusia menyarankan, wahai raja, saya kenal ada seorang rahib yang itu dia bisa menyembuhkan. Artinya doa-doanya itu sangat apa? Sangat ampuh, ya. Kalau berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah. Maka coba panggil rahib itu. Akhirnya rahib ini datang. Didoakan anak ini, akhirnya sembuh. Ya. Kemudian rahib pulang. Tidak lama anak ini sakit lagi. Dipanggil lagi rahib, didoakan sembuh. Rahib pulang. Kemudian anak ini sakit lagi, putrinya raja ini. Sakit dalam waktu yang lama. Dipanggil rahib, diruqyah belum sembuh. Rahib pulang. Kemudian besok datang lagi rahib, ya, mencoba untuk menyembuhkannya, diobati, belum sembuh juga. Akhirnya setan datang lagi kepada si raja. Wahai raja, saya usul, gimana kalau putrimu ini dibawa ke rumah si rahib? Daripada rahib bolak-balik, kasihan. Bawa saja putrimu di sana untuk diobati. Maka raja mengiyakan, benar juga, ya. Akhirnya putrinya dibawa ke rumahnya siapa? Si rahib. Akhirnya awalnya rahib ini menolak, tapi kemudian menerima. Pisah kamar, ya. Setiap hari rahib ini keluar nganterin makan, ya, atau makanan itu ditaruh di depan pintu rumahnya rahib. Nanti putri ini suruh datang sendiri ngambil. Lama-lama setan datang kepada si rahib. Wahai rahib, kasihan itu, ya. Masa dia yang keluar? Nanti kalau ada orang yang melihat bagaimana, ya. Akhirnya si rahib ini mengantarkan makan sampai ke kamar wanita ini. Ngantar langsung pulang, Kemudian setan datang lagi kepada rahib. Kasihan kalau ngantar pulang. Ini wanita sudah lama, ya, sudah lama dia nggak berbicara sama laki-laki. Kasihan, ajak ngobrol lah kalau ngantar makan. Masuk nggak Pak godaan setan itu, Pak? Masuk, ya. Akhirnya rahib datang ngantar makan, ya, sebelum pulang ngobrol gimana, ya, tanya-tanya. Akhirnya singkat cerita, rahib ini pun berzina kepada wanita apa? Pada wanita tersebut. Kemudian ketika habis berzina, rahib bingung, ini gimana, ya, masa saya zinain orang? Dia ketakutan. Maka setan datang lagi ngasih saran, udah bunuh aja. Nanti kalau keluarganya datang, bilang kalau anaknya tidak bisa apa? Diselamatkan, sakitnya parah, ya. Akhirnya benar dibunuh, kemudian dikubur. Setelah itu, ya, raja datang, tanya, gimana putri saya? Mohon maaf, sakitnya parah, tidak bisa disembuhkan.
Maka raja pun terima, ya, namanya ya udah sakit, ya, raja terima. Kemudian raja pulang. Ketika raja pulang, setan datang, bisikin ke raja, kamu kok percaya begitu saja? Kamu nggak mau ya lihat siapa tahu anakmu itu dibunuh. Akhirnya raja kepikiran, masuk nggak ini Pak godaan setan ini Pak? Bisikan masuk. Maka raja pun suruh anak buahnya gali, dicek, ternyata memang anaknya dibunuh sama si rahib. Akhirnya rahib dipanggil, ketika dipanggil rahib ya akan dihukum mati. Ketika rahib mau dihukum mati, dia ketakutan. Maka setan datang, ya, kamu mau selamat, ya, saya bisa selamatkan engkau. Kata rahib, ya, kalau mau selamat sujud sama aku, kamu akan selamat, aku akan menyelamatkan engkau. Akhirnya rahib ini sujud kepada siapa? Setan. Kemudian dia dipenggal oleh raja. Ini menunjukkan bahwasanya zina itu sangat dekat dengan apa? Sangat dekat dengan kekufuran. Maka hendaknya kita berhati-hati dengan yang namanya apa? Zina. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwasanya zina itu merupakan dosa yang sangat besar. Dan diantara hal yang menunjukkan bahwasanya zina itu adalah dosa yang sangat besar, sehingga ada ahli ibadah yang sudah beribadah selama kurang lebih 60 tahun. Kemudian dia berzina selama 6 hari. Ketika dia meninggal dihitung mana yang lebih dominan, Pak. Ternyata ketika dihitung zina dia selama 6 hari itu lebih besar daripada ibadah dia sepanjang 60 apa? 60 tahun. Menunjukkan zina ini dosanya sangat apa? Sangat besar. Kemudian diantaranya juga adalah diantara hal yang menunjukkan zina itu dosa besar adalah hukumannya. Hukumannya apa bagi pezina itu? Hukum Islam. Ya, hukum Islam kalau belum menikah dicambuk. Ya, kalau belum menikah dicambuk 100 kali. Kalau sudah menikah maka apa? Dirajam. Rajam itu seperti apa rajam? Dilempari batu, dikubur, ya, ditanam, disisakan kepala. Kemudian dilempari batu kecil-kecil, ya. Jadi bukan batu yang langsung besar ditimpakan kepalanya, bukan. Ini batu kecil-kecil dilemparkan. Kenapa kok nggak dipenggal? Ya. Kenapa nggak dipenggal sekali penggal? Ya, orang yang zina itu. Kenapa nggak dipenggal? Kalau dipenggal itu hukumannya lebih ringan daripada rajam, benar nggak? Penggal langsung lepas kepalanya, mati langsung. Tapi kalau rajam dilempar-lempar dia merasakan apa? Merasakan sakit dalam waktu yang lama. Makanya penggal sama tembak itu ringan mana, Pak? Ringan penggal, ya. Ya. Kalau tembak itu ya, belum tentu mati, benar ya? Belum tentu mati. Makanya masih dicek tuh. Oh, belum mati, tembak lagi, ya, sakit jadinya, ya. Tapi kalau penggal selesai, nggak nyampe 2 detik langsung apa? Matilah ibaratnya, langsung lepas kepalanya. Ya. Jadi orang yang berzina itu dirajam, dilempari batu, ya, kecil-kecil, ya, yang sedang tidak terlalu besar, sehingga dia merasakan sakit yang sangat luar biasa. Kenapa dia dirajam? Ya, kok nggak dipenggal? Atau kok nggak dipotong aja kemaluannya? Mohon maaf, kenapa? Ya. Karena orang yang berzina itu dia merasakan nikmat seluruh tubuh, ya, dari kaki sampai ujung kepala, sehingga dia di hukumannya juga dengan dia merasakan sakit sekujur apa? Sekujur tubuhnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, zina ini perbuatan yang sangat buruk sekali, yang tidak hanya diakui oleh orang-orang yang beriman, tapi semua agama mengakui bahwasanya zina itu adalah keburukan, ya. Zina itu adalah keburukan. Bahkan hewan pun menganggap yang namanya zina itu adalah apa? Keburukan. Ini disebutkan riwayatnya oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari Amr bin Maimun rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ra'aitu fil jahiliyah qiradah ijtama alaihi qiradah qad zanat farajamuha farajamtuha ma'ahum. Dahulu, ya, di masa jahiliyah aku melihat ada monyet, dia zina, maka monyet ini pun dirajam dan aku ikut merajam bersama apa? Bersama mereka.
Ini disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari. Dilengkapi ya, riwayat ini disebutkan. Jadi dahulu Amr bin Maimun ini di Yaman lagi menggembala kambing. Maka datang dua monyet ya, jantan sama betina, bergandengan tangan lah ibaratnya ya, monyet ya. Kemudian monyet ini tidur. Tangan monyet betina ini sebagai bantal dari monyet apa? Jantan. Ibaratnya semacam suami istri lah ya ibaratnya ya. Jadi tidur sambil berbantalkan tangan monyet betina. Ketika sudah tidur, datang monyet yang lebih muda, jantan yang lebih muda. Yang ini sudah tua ya. Kemudian kayak goda-goda, saya nggak tahu goda-godanya main mata atau goyang-goyang ekor, nggak tahu. Artinya goda-goda, ya. Maka monyet betina ini pun tergoda. Maka dia tarik tangannya pelan-pelan, ya. Baratnya suaminya nggak bangun. Kemudian dia pergi sama monyet yang lebih muda ini. Dia zina, setelah itu dia kembali lagi. Dia taruh lagi tangan di pipinya suaminya ya, ibaratnya suaminya ditaruh. Kemudian monyet yang tua ini pun terbangun, suaminya terbangun, dicium, wah ini habis zina nih, habis hubungan ini. Akhirnya dia teriak ya, panggil monyet-monyet yang lain. Kemudian dua monyet ini pun apa? Dirajam ya, dua monyet ini dirajam. Ini diceritakan dalam apa? Dalam Sahih Al-Bukhari. Sebagian ulama mengingkari kisah ini, ya, karena nggak ada hukuman ya untuk apa? Untuk hewan tuh nggak ada. Maka sebagian ulama membenarkan. Yang pertama, ini bukan hadis Nabi, tapi dari seorang tabi'in bernama Amr bin Maimun. Yang kedua, hadis ini itu dalam Sahih Bukhari bukan berada di bab tentang perzinahan, tapi adanya di kitabut tarikh tentang sejarah. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan hukum ya, cuma ini berkaitan dengan apa? Sejarah. Artinya zina itu juga dianggap buruk oleh para apa? Para hewan. Dan kisah ini dibenarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Hal yang demikian itu disaksikan ya oleh manusia di zaman kita, bukan hanya pada monyet, sampai pun burung. Artinya ada yang namanya hukuman sesama hewan itu, mereka punya apa? Punya hukuman ya. Oleh karena itu dikuatkan juga oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Aqidatu Fillah. Jadi intinya sesama hewan itu kalau ada yang melakukan pelanggaran itu ada hukuman ya. Mereka menghukum hewan yang melakukan apa? Pelanggaran. Jadi boleh cerita ya dalam kitabnya ini Al-Aqidatu Fillah. Jadi ada anak kecil, ada anak itu ngerjain semut ya. Jadi dia taruh makanan. Kemudian ada semut datang. Kemudian ketika semut ini datang lihat ada makanan, dia panggil teman-temannya. Ya nggak tahu bahasa semut ya. Bagaimana cara manggilnya? Antum tahu bahasa semut? Tapi ada yang tahu ya, ada yang paham bahasa apa? Bahasa semut ya. Ngakunya paham bahasa apa? Bahasa semut. Jadi semut ini panggil teman-teman. Maka teman-temannya datang. Ketika teman-temannya datang, makanan ini diangkat sama anak kecil ini. Ketika temannya datang, bohong ente ibaratnya ya. Mana nggak ada makanan? Akhirnya kawanan semut ini pun balik lagi. Maka anak kecil taruh lagi makanan itu. Maka semut ini yang lihat ada makanan, dia teriak lagi, makan ada makanan. Datang lagi. Ketika datang ditarik lagi sama anak ini. Ya, bohong ente, nggak ada. Habis itu ditaruh lagi, ya, sampai 3 kali. Ternyata semut-semut ini merasa dibohongi, maka semut ini pun apa? Dipotong. Ya. Ini menunjukkan bahwa hukuman di antar para hewan itu apa? Ada. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar dalam kitabnya Al-Aqidatu Fillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Zina itu
bertingkat-tingkat. Jadi zina itu tidak satu level. Tapi zina itu apa? Bertingkat-tingkat. Zina yang paling tinggi itu adalah zina kepada sesama mahram. Ya, anak menzinai ibunya, ya, atau kakak menzinai adiknya, ya. Ini zina yang paling apa? Yang paling berat. Sehingga disebutkan dalam hadis, man waqa ala dzati mahramin faqtuluh. Siapa yang menzinai mahramnya maka apa? Bunuhlah dia. Namun disebutkan hadisnya apa? Hadisnya dhaif, namun ini dikerjakan. Ya, artinya bila ada orang yang melakukan zina kepada mahramnya dia dibunuh. Kemudian yang kedua, zina yang juga levelnya tinggi adalah zina dengan kerabat. Zina dengan kerabat, ya. Mungkin sama ya sepupu, ya, atau sama ipar. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan alhamu al-maut. Ipar itu adalah apa? Kematian. Kenapa ipar itu dianggap sebagai kematian? Karena ya ipar itu ketika tinggal sama kita, orang-orang nggak ada yang curiga. Benar nggak Pak? Kalau kita punya kerabat, punya ipar, mungkin rumahnya jauh di Jawa, kemudian kita tinggal di Jakarta, dia kuliah di Jakarta, daripada ngekos kita tawari tinggal bersama apa? Bersama kita. Orang-orang nggak ada yang curiga, itu siapa itu, kok ada akhwat masuk keluar masuk ke rumah itu siapanya? Itu iparnya. Nah, orang-orang merasa apa? Merasa aman, ya. Namun ya karena nggak ada orang yang curiga, sehingga bisa terjadi yang namanya perzinahan. Sebagaimana diceritakan ya oleh Ustadz Fadlan Fahamsyah, ada akhwat atau keluarga yang sudah ibaratnya sudah ngaji. Dia telepon Ustadz, ini suami saya zina sama adik saya sendiri. Jadi dia tinggal bersama, ya. Suatu malam istrinya terbangun, cari suaminya kok nggak ada. Ternyata setelah dicari, ya sedang ada di atas apa? Adiknya sendiri. Ya lagi zina sama adiknya apa? Sama adiknya sendiri. Artinya dia lagi zina sama iparnya. Ya, alhamu al-maut. Ipar itu adalah apa? Kematian. Dan juga diceritakan oleh seorang syekh, ya. Jadi ada seorang ketika dia lagi jalan, dia dengar ada wanita yang teriak-teriak minta dibantu. Maka kemudian dia datang bantu, ternyata dia dijebak. Ini nih orang yang mau zinai saya nih, ya. Dia zinai saya, dia yang zinai saya sudah hamil, ya. Akhirnya dia ngelak, saya enggak zinai dia. Jangan bohong, kamu sering zinai saya sampai saya apa? Hamil. Akhirnya dites, ya. Ketika dites ternyata dia ini mandul. Kalau dia mandul berarti apa? Nggak mungkin dia yang menzinai wanita apa? Wanita tersebut sampai hamil. Dia mandul. Tapi begitu dia dinyatakan mandul, harusnya kan dia bahagia lepas daripada apa? Tuduhan. Namun ternyata dia sedih. Kenapa dia sedih? Di rumahnya itu dia punya anak 2. Ya. Kalau saya mandul itu anak siapa di rumah saya? Ya. Paham nggak kisahnya? Paham ya? Dia bingung, kenapa? Ya. Itu anak siapa? Akhirnya dites. Jadi dia ini tinggal sama apa? Sama adiknya. Jadi laki-laki ini tinggal sama adiknya di rumah. Ya. Setelah dites, ternyata memang itu bukan anaknya, tapi anak siapa? Adiknya. Ya. Alhamu al-maut. Ipar itu adalah apa? Kematian. Ya. Kemudian yang ketiga, tingkatan zina adalah zina dengan istri tetangga. Ya. Zina sama istri apa? Tetangga. Ada nggak ini kasus ini, Pak? Jadi ya banyak ya. Zina sama istri apa? Tetangga. Sering lihat tetangga, oh cantik juga misalkan, atau ya akhirnya apa? Akhirnya suka ketika suaminya lagi dinas, ya dia melakukan zina. Dan ini dosanya sangat besar. Sebagaimana tadi yang sudah kita apa? Bacakan hadisnya di atas, hadis bab. Yaitu apa? Ketika Nabi ditanya, dosa apakah yang paling besar? Nabi menyebutkan diantaranya adalah antuzaniya halilata jarik. Engkau menzinai istri tetanggamu sendiri. Dalam hadis yang lain disebutkan, la ayazdiyar rajulu bi asyrati niswah
khairun lahu min an yazniya bimra'ati jarihi. Seandainya ada orang berzina dengan 10 wanita, maka itu masih lebih baik daripada dia menzinai istri tetangganya apa? Sendiri. Jadi kalau ada orang zina sama orang-orang jauh, 10 wanita masih lebih baik daripada zina dengan istri tetangga apa? Sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah menzinai para istri mujahid. Menzinai para istri mujahid. Jadi ada ya di zaman dahulu misalkan ada berangkat jihad, itu ada orang-orang yang memiliki uzur sehingga tidak berangkat apa? Jihad. Atau memang mereka ditunjuk untuk tidak berangkat apa? Jihad, supaya menjaga para keluarga istri apa? Istri mujahid. Sebagaimana pada perang Tabuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali. Jadi Ali itu nggak ikut perang Tabuk. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Nabi untuk menjaga istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Ali nggak berangkat itu ada selentingan dari orang munafik kalau Ali pengecut, sehingga Ali pun nyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemudian disuruh pulang lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang-orang yang dia diamanai untuk jaga istri para mujahid. Namun kalau itu dizinai, ya maka dosanya sangat apa? Sangat besar sekali. Sehingga disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hurmatun nisa'il mujahidin alal qa'idin kahurmati ummahatihim. Kehormatan istri-istri para mujahid di hadapan orang-orang yang tidak berangkat jihad itu seperti kehormatan apa? Ibu-ibu mereka. Sehingga kalau misalnya orang ini berkhianat, dizinai istri para mujahid itu, maka apa balasannya nanti pada hari kiamat? Orang ini disuruh berdiri, kemudian mujahid itu dipanggil. Ambil pahala dia sesukamu. Kira-kira diambil banyak atau dikit? Ya, nanti pada hari kiamat dia disuruh berdiri nih orang yang menzinai istrinya. Ya, istrinya mujahid. Dipanggil suaminya untuk apa? Ambil pahala apa? Dia sesukamu. Kira-kira diambil dikit atau banyak? Pastinya diambil apa? Banyak. Ini sudah hari kiamat, ini udah nggak ada kesempatan untuk nambah apa? Amal saleh. Ini balasan bagi mereka yang menzinai istri para apa? Mujahid. Kemudian tingkatan berikutnya adalah zina padahal sudah tua. Ya. Sudah tua tapi apa? Zina. Ada nggak Pak? Sudah umur 60, 70 masih zina, ada atau tidak? Ada ya. Mungkin minum jamu dulu ya supaya bisa apa? Bisa melakukan apa? Zina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, dan juga tidak disucikan, dan baginya azab yang pedih. Salah satunya adalah syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Dan ini saya pernah dapat info ya. Jadi ada orang yang sudah tua, padahal dia masya Allah rajin ibadah, ya, suka sholat di shaf yang pertama. Tapi begitu istrinya meninggal dunia, sudah 70-an, ya. Istrinya meninggal, mungkin dia shock, ya, akhirnya dia pacaran. Ya, ibaratnya pacaran lah ya. Itu ada fotonya lagi gandengan apa? Gandengan tangan. Padahal sudah apa? Padahal sudah tua. Ya. Oleh karena itu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita misalkan punya orang tua, kemudian pengen nikah lagi, anak-anaknya jangan halang-halangi. Ya. Kadang-kadang kan kalau orang tua misalkan ada ibunya, suami, bapaknya sudah meninggal, ibunya pengen nikah lagi, anaknya restui atau tidak Pak? Biasanya nggak merestui ya. Apalagi kalau kaya, ngapain sih Bu nikah lagi Bu? Ya. Saya pernah dapat kisah juga, ada yang mau datang ya, mau melamar, itu ketika datang anak-anaknya sudah pada bawa senjata semua, siap mukuli siapa? Laki-laki yang mau melamar siapa? Ibunya. Jadi jangan dihalang-halang. Dan kadang-kala yang namanya nikah orang yang sudah tua itu tujuannya bukan cuma itu saja, ya, teman untuk apa? Ngobrol kan malam-malam nggak bisa tidur. Ini kalau nggak ada orang di sampingnya gelisah juga, ya.
Jadi jangan dihalangi orang tua ketika mau apa? Mau menikah. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya zina level tinggi itu zina di tanah haram. Zina di tanah haram, zina di Mekah. Mungkin nggak Pak orang zina di Mekah itu? Sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Di samping-sampingnya apa? Hotel. Masuk hotel, siapa yang mau gerebek? Nggak ada yang tahu. Ya. Dan ini bisa jadi orang-orang yang kerja di sana, ya, atau ya orang-orang kerja di sana, atau mutawifah kan sekarang ada. Yang namanya mutawif itu kadangkala kerjaannya itu apa? Pelayanan, bener nggak Pak? Ya, benar-benar dibaiki, ngomongnya lembut. Ini kan kalau ngomongnya kasar sama jamaah umroh, jamaah haji bisa dipecat. Ya. Sehingga mungkin ada yang tertarik, apalagi tampilannya yang necis, ya rapi, ya kadang-kala apa? Tergoda para jamaah atau sesama mutawifah. Mutawif sama apa? Mutawifah. Atau TKW sama apa? TKW. Nah ini dosanya sangat apa? Sangat besar. Oleh karena itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu saking takutnya buat maksiat di tanah haram, karena maksiat di tanah haram itu beda dengan maksiat di Indonesia ya, atau di tempat-tempat yang lain. Itu saking takutnya beliau punya dua tenda, dua rumah, satu di tanah haram, satunya di luar tanah haram. Kalau mau ibadah pergi ke rumah yang ada di tanah haram, kalau selesai ibadah pulang ke rumah di luar tanah apa? Tanah haram. Karena berbeda ya, maksiat di sana itu apa? Berbeda. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudzikhu min adzabin alim." Siapa yang punya niatan, keinginan untuk melakukan kejahatan, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya baru punya niat saja. Meskipun tidak terjadi tapi sudah punya niat, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, zina yang juga bagian daripada level tinggi adalah zina di waktu yang mulia, seperti di bulan apa? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dia zina, maka ini dosanya sangat apa? Besar. Sepasang suami istri yang halal saja, kalau melakukan hubungan di siang hari di bulan Ramadan, ada hukumannya nggak? Ada hukuman. Apa hukumannya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana yang melakukan apa? Zina. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa dampak daripada perzinahan? Dampaknya yang pertama adalah kehilangan kehormatan. Yang kedua, keluarga hancur. Keluarga apa? Hancur. Jangankan zina, suami selingkuh, suami poligami diam-diam saja bikin keluarga hancur atau tidak? Bikin keluarga hancur, ya. Suami nikah lagi, nggak tahu-taunya apa? Ketahuan sama istrinya. Dia nikah lagi tuh diam-diam, ketahuan. Itu istrinya apa? Marah. Pasti minta apa? Cerai. Biasanya minta apa? Cerai. Keluarganya hancur. Bagaimana laki-lakinya apa? Selingkuh, berzina, ya, sama wanita lain, sama temannya kah, atau sama mantannya kah? Ya. Saya baru dapat kabar juga ini, baru dapat. Ya, ada orang, ya, dia selingkuh. Ngomongnya sih sudah apa? Sudah dinikahi, yaitu mantannya dulu, janda, kemudian apa? CLBK ya namanya Pak ya. Ya CLBK akhirnya melakukan apa? Zina. Katanya sih sudah apa? Dinikahi dengan nikah siri. Ya. Ini istrinya marah-marah. Minta apa? Minta cerai. Ini dampak daripada apa? Perzinahan. Kalau dia sudah menikah, maka keluarganya akan hancur. Anak-anak akan apa? Terlantar. Kemudian di antara dampaknya juga, ya dia kena penyakit. Penyakit apa Pak kalau zina itu? Penyakit AIDS ya, atau penyakit yang lainnya. Kemudian di antara dampaknya adalah dipaksa untuk mengakui anaknya. Misalkan ada suami istri, ya, istrinya zina, terus punya anak, ya, dia nggak ketahuan ya, hamil, terus punya anak. Maka itu anaknya anak siapa? Harus suaminya itu ngaku itu adalah anaknya. Dipaksa suaminya. Itu adalah apa? Itu adalah anakmu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-waladu lil firash.
anak itu pemilik apa? Ranjang. Jadi anak itu harus diakui oleh apa? Suaminya. Jadi kalau istrinya selingkuh, zina sama wanita lain, ya, zina sama wanita lain, laki-laki lain, ya, kemudian hamil, punya anak, maka anak itu harus diakui oleh suaminya. Itu adalah anaknya. Kalau seandainya suaminya meninggal, anak ini mendapatkan apa? Mendapatkan warisan. Kalau seandainya suaminya mengingkari, enggak, ini bukan anak saya, bukan anak saya ini, ya. Dan istrinya mengakui, ya ini bukan anakmu bang, ini hasil dari perzinahan saya. Kalau istrinya mengakui, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Anak itu dinasabkan kepada ibunya. Dan ibunya kalau dalam hukum Islam dirajam. Karena sudah apa? Mengakui kalau dia berzina. Zina itu hukumannya apa? Dirajam. Ya, dan dia mengakui. Tapi kalau istrinya mengingkari, enggak, ini anakmu bang, ya, enggak, itu bukan anakku. Jadi suaminya mengingkari, dan istrinya juga mengingkari, enggak, saya, kalau ini bukan anakmu, anak siapa? Saya enggak berzina. Ya. Tapi suaminya enggak, itu bukan, dia pesek, saya mancung kok misalkan. Ya. Kemudian ketika tes DNA benar itu bukan apa? Bukan anaknya misalkan. Ya. Tapi istrinya tetap ngotot. Ya, ini saya enggak melakukan zina, ini anakmu. Kalau kondisinya demikian, apa yang harus dilakukan, Pak? Jadi semuanya ngotot sama-sama mengingkari. Maka yang dilakukan adalah li'an. Ya, saling melaknat. Jadi suami mengatakan, demi Allah saya bersaksi kalau saya ini jujur ketika menuduh istri saya melakukan zina. Diulang sebanyak 4 kali. Ya, saya bersaksi demi Allah, ya, bahwasanya saya ini jujur ketika menuduh istri saya apa? Berzina. Setelah 4 kali, ya, dia mengucapkan laknat Allah atas saya jika saya termasuk dari orang yang berdusta. Kemudian istrinya membalas, ya, demi Allah saya bersaksi kalau dia telah berdusta atas apa yang dituduhkannya kepadaku. Ya, diulang sebanyak 4 kali. Demi Allah dia berdusta atas tuduhannya kepadaku. Kemudian dia mengatakan murka Allah Subhanahu wa taala jika suami saya itu termasuk, ya, atau murka Allah Subhanahu wa taala untuk saya jika saya apa? Jika saya berdusta. Kalau sudah mereka ini melakukan li'an, maka apa yang terjadi? Suami yang menuduh istrinya melakukan zina selamat dari cambuk. Kemudian istri tidak dirajam. Kemudian mereka harus dipisahkan untuk selama-lamanya. Dan anak yang lahir, misalkan anak itu lahir, dinasabkan kepada ibunya. Inilah dampak daripada apa? Perzinahan. Menjadi rancu, ini anak-anak siapa? Ya. Dan menjadi tadi, ya, terjadi apa? Li'an. Ya, kalau sudah li'an maka mereka harus berpisah untuk selama-lamanya. Kemudian yang berikutnya, dampak daripada zina. Zina itu hutang. Zina itu hutang. Sebagaimana ini yang dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, az-zina dainun. Idza aqrarta fakana li ahli baitika fa'lan. Zina itu adalah hutang. Kalau engkau berani berhutang, maka yang menjadi sasarannya adalah anggota keluarga. Artinya kalau ada orang yang berzina, maka nanti ada dari anggota keluarganya yang apa? Yang berzina atau yang dizinai. Jadi kalau ada laki-laki dia berzina sama wanita, maka yang menjadi sasarannya adalah anggota keluarga. Bisa jadi ibunya dizinai sama apa? Sama orang lain. Bisa jadi adik perempuannya, bisa jadi anaknya akan dizinai oleh orang lain. Saya pernah menyampaikan ini, kemudian ada yang membantah. Dia mengatakan memang ada yang namanya hukum karma. Ya. Saya ketika itu nggak bisa jawab, saya tanya sama teman saya. Dia S2 di Madinah. Saya tanya, apakah pernyataan Imam Syafi'i ini benar atau tidak? Maka dia mengatakan, benar perkataan Imam Syafi'i. Artinya, bila ada dari seorang, ya, dari anggota keluarga itu yang melakukan zina, ada nanti dari anggota keluarganya yang dizinai atau yang berzina, itu benar. Kenapa? Karena dia melihat, ya, kalau bapaknya yang suka selingkuh,
bisa dicontoh sama siapa? Sama anak-anaknya. Bisa dicontoh sama siapa? Sama adiknya. Dan ternyata ini benar. Saya punya kawan, dia punya adik akhwat. Adiknya ini dilarang sama kakaknya. Awas ya, kamu jangan pacaran. Awas jangan pacaran. Adiknya bantah kakaknya. Kenapa saya nggak boleh pacaran? Sedangkan kamu apa? Pacaran. Masa saya nggak boleh jalan sama laki-laki lain? Sedangkan engkau juga suka jalan sama apa? Sama wanita lain. Ya, jadi zina dain. Zina itu adalah apa? Hutang. Kalau berani berhutang, maka yang menjadi sasarannya adalah anggota apa? Keluarga. Makanya ini juga dikuatkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, wahai Rasul, izinkan aku berzina. Izinkan aku apa? Berzina. Antum kalau ditanya seperti itu, marah nggak Pak? Ini macam apa? Ini kok pertanyaan apa? Permintaannya apa? Izinkan aku apa? Berzina. Sahabat-sahabat aja pada emosi. Orang kurang kerjaan minta izin apa? Berzina. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak marah. Nabi hanya membalikkan ucapan dia itu dengan mengatakan, apakah engkau ridho kalau itu terjadi pada ibumu? Ridho nggak? Nggak, wahai Rasul. Apakah engkau ridho kalau itu terjadi pada bibimu? Ridho nggak? Nggak, wahai Rasul. Apakah engkau ridho kalau itu terjadi pada putrimu? Nggak, wahai Rasul. Begitu juga dengan apa? Orang lain. Mereka tidak ridho kalau ibunya apa? Dizinai, bibinya dizinai. Mereka juga tidak akan apa? Ridho. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang dada sahabat ini sambil didoakan, Allahumma gfir dzanbah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosanya, sucikan hatinya, dan jaga apa? Kemaluannya. Ini doa bisa kita amalkan juga untuk putri-putri kita atau untuk anak-anak kita, supaya mereka ini tidak terjatuh kepada apa? Perzinahan. Karena zaman sekarang ini zaman yang ibaratnya kita nggak bisa jaga anak kita 100%, kita jaga supaya mereka nggak salah dalam pergaulan, kita susah ya. Maka kita bisa doakan anak kita, Allahumma gfir dzanbah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Kalau dia wanita, Allahumma gfir dzanbaha wa tahhir qalbaha wa hassin farjaha. Supaya anak kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terjatuh kepada apa? Perzinahan. Kemudian yang berikutnya, dampak daripada zina itu bikin malu keluarga. Zina itu bikin malu apa? Keluarga. Ketika ada anggota keluarga yang zina, kira-kira bapak ibunya malu atau tidak, Pak? Pasti malu sekali. Malu sekali kalau anaknya ketahuan apa? Berzina. Apalagi sampai hamil. Belum nikah sudah apa? Hamil. Ini bikin aib keluarga. Bahkan ada yang sampai bunuh anaknya. Ya. Dan saya dapat juga cerita ya. Jadi biasa ya namanya Ustadz suka ada yang curhat-curhat ya. Jadi ada jamaah curhat. Kalau adiknya itu berzina, adik akhwatnya zina, kemudian bapak ibunya marah sampai diusir anaknya dari rumah. Sampai saya disuruh voice note ya. Ustadz tolong nasihati ibu saya supaya apa? Supaya jangan kalap, jangan marah. Suruh sabar. Ini anak sendiri, jangan disuruh apa? Jangan malah diusir dari apa? Jangan malah diusir dari rumah. Dan ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang berzina itu jangan. Kalau ada anggota keluarga ya, dia misalkan ya, khilaf, dia akhirnya berzina, jangan malah dikucilkan, jangan malah dihina-hina dan yang lain sebagainya. Tapi suruh untuk disayang, dijaga. Sebagaimana ketika wanita Gaumidia, ada wanita datang kepada Nabi ngaku kalau dia apa? Berzina. Pernah dengar ini kisahnya, Pak? Ya, dia datang kepada Nabi ngaku saya berzina, saya rajam saya wahai Rasul. Ya. Tapi disuruh apa sama Nabi? Suruh pulang. Ya. Dan diwasiatkan kepada keluarganya, jaga ini, jangan apa? Jangan malah dikucilkan. Sayang dia. Ya. Dia datang lagi setelah dia sudah melahirkan. Ya. Wahai Rasul, saya sudah melahirkan. Sekarang tegakkan hukuman rajam untuk saya. Sama Nabi langsung dirajam atau tidak?
suruh pulang. Ya, susi dulu anak. Ini menunjukkan anak hasil zina juga nggak boleh dikucilkan. Anak hasil zina nggak boleh apa? Dikucilkan. Sebagian orang kan, oh, anak zina, anak zina. Jangan anak ini nggak punya salah. Anaknya salah atau tidak, Pak? Anaknya nggak ada salah. Kalau anak itu boleh pilih mau keluar dari rahim yang mana, nak, ya, dia akan pilih keluar dari cara yang apa? Cara yang halal, cara yang benar. Dia nggak bisa milih. Ternyata dia keluar dari rahim ibu yang melakukan apa? Zina. Maka anak ini dia nggak boleh dihina, nggak boleh dia dikucilkan. Dia nggak punya apa? Nggak punya salah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukti cinta Nabi sama anak ini, Nabi nggak langsung rajam ibunya. Padahal bisa nggak anak ini disusui sama orang lain? Sangat bisa. Ibunya langsung apa? Dirajam. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan ibunya untuk apa? Menyusui anaknya dulu. Sampai genap 2 tahun, ibunya datang minta dirajam, baru dirajam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi intinya orang yang melakukan zina itu dampaknya adalah dia bikin malu keluarga. Namun kalau seandainya ada yang misalkan seorang dia mendapatkan musibah ini, ada anggota keluarganya melakukan zina, maka jangan dikucilkan, jangan dihina-hina, ya. Tapi tetap untuk disayang, ya. Apalagi dia menyadari kesalahannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, dampak dari zina itu mendatangkan murka Allah. Mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, zina itu sebab su'ul khotimah. Sebenarnya tadi sudah kita kisahkan, ya, berzina akhirnya ujungnya apa? Murtad. Dan seringnya orang berzina itu biasanya zina di hotel, lagi zina kena serangan apa? Jantung, ya, meninggal di tempat dalam kondisi tidak berbusana. Ada juga yang habis zina keluar dari hotel, serempet mobil, meninggal dunia, belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, sebab daripada atau dampak daripada zina adalah zina itu sebab kefakiran yang mendatangkan kemiskinan. Mungkin awalnya dia kaya, tapi nanti pada akhirnya dia akan dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pernyataan daripada Imam Ibnu Qayyim, ya, disebutkan dalam sebuah athar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Anallah muhlikut tugha wa mufakkiruz zuna." Ya, aku adalah Allah yang menghancurkan para tauhid dan memiskinkan para pezina. Jadi para pezina itu bisa dimiskinkan, difakirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun awalnya mungkin banyak uang. Misalkan wanita-wanita nakal yang mau zina sama dia bayarannya tinggi, 300 juta, 400 juta. Ada nggak, Pak? Ya. Mungkin para artis kah atau apakah, ya. Sehingga kalau mau zina sama dia harus bayar apa? Bayaran yang sangat tinggi. Mungkin awalnya dia dapat uang banyak, tapi nanti pada akhirnya dia akan dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya apa sebab menjadikan seorang itu berzina? Sebab zina itu apa? Yang pertama adalah berdua-duaan dengan wanita. Jadi laki-laki cuma berdua sama apa? Sama wanita, berduaan. Jadi nggak ada orang lain, ya, di kamar kah, di kantor kah, di ruangan, cuma berdua sama apa? Sama wanita, ya. Nggak ada orang yang ketiga. Dan ini diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Ya, janganlah laki-laki berdua-duaan dengan apa? Wanita. Kecuali yang ketiganya itu siapa? Syaitan. Jadi kalau ada laki-laki dan wanita berduaan, maka yang ketiganya adalah syaitan. Kalau sudah ketiganya syaitan, itu bisa terjerumus kepada apa? Perzinahan. Apapun alasannya, ya. Misalkan kita guru ngaji, dipanggil, tolong ini anak saya ini udah gede tapi nggak bisa apa? Ngaji, tolong dibimbing ya Pak Ustadz, anaknya cewek, ya. Sana di kamar aja Pak Ustadz. Ya.
Ustadznya iya aja lagi misalnya. Memang ini saya harus ngajari dia nih dengan teliti, Bu. Kalau belajar ngaji itu harus dilihat lidahnya. Ya, monyong-monyongnya harus dilihat, benar nggak, Pak? Tajwid ya, monyongnya kah, lidahnya kah, harus nempel gigi kah atau gimana? Ini harus ya, detail, Ibu ya. Ibunya pergi berduaan, ini bisa terjadi apa? Perzinahan. Disebutkan ada kisah seorang yang baru pulang haji, ya. Baru pulang haji, ya pulang haji dulu naik kapal ya, belum ada pesawat. Ketika dia pulang, dia melihat ada seorang wanita gendong tas besar. Maka laki-laki ini nggak tega, cewek gendong apa? Tas. Ya, akhirnya dibantu, Mbak, biar saya yang bawa. Mbaknya ya suka ya, maksudnya dia memang keberatan naik kapal bawa apa barang besar. Ketika dibantu ternyata mbak-mbaknya ini sewa kamar. Ya. Ketika diantar, kata laki-laki ini sudah selesai, numpang istirahat dulu ya, pegel. Ya. Maka wanita ini pun dia buat minuman. Ketika antar minuman, tatapan wajah, ya, tatapan mata, bersentuhan, akhirnya melakukan apa? Zina. Ya. Ini bahayanya ketika seorang itu dia suka berdua-duaan dengan seorang apa? Wanita. Kemudian yang kedua, penyebab daripada zina itu adalah mahalnya mahar. Ya, jadi anaknya ini kalau ada yang mau datang ditetapkan mahalnya apa? Maharnya mahal. Kalau di Indonesia mahal apa murah? Murah ya, di Indonesia murah. Kalau di Arab itu mahal. Kalau di Indonesia kadang-kala cukup apa? Seperangkat alat sholat. Nah, udah bisa apa? Udah bisa nikah. Tapi nggak semuanya. Ya. Kadang-kala mungkin maharnya murah, tapi keluarga itu menginginkan apa? Pesta nikah yang besar. Benar nggak, Pak? Jadi mungkin maharnya seperangkat alat sholat, emas 2 gram cukup, ya. Tapi pengennya pernikahannya yang mewah. Ada jamaah juga, ya. Ya biasa curhat, Ustaz. Ini adik saya mau nikah, ya. Tapi sudah disepakati uangnya itu untuk pernikahan sekian juta. Tapi ternyata dari pihak wanita minta tambah sampai 100 lebih, ya. Sampai 100 apa? Lebih. Akhirnya ya saya bilang kalau memang ada duitnya ya kasih aja kalau ada, ya. Tapi dia sudah suuzon duluan ya. Ini belum nikah aja udah suka minta-minta, gimana nanti kalau sudah apa? Ya mungkin dia mau ngundang banyak. Kalau memang ada kasih, apalagi ketahuan kerjanya di minyak, nah, udah ya mungkin diminta. Tapi dia udah ini duluan, keluarga laki sudah ini duluan, akhirnya nggak jadi apa? Nggak jadi nikah. Jadi mahalnya mahar atau pesta pernikahan, kalau ada suku itu ya, suatu daerah ada uang panaik ya, Pak. Uang panaik tambah mahal lagi, ya. Jadi jangan sampai terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi ini akhirnya nanti ya anak-anak kita tidak jadi apa? Menikah. Saya juga punya teman, Masya Allah bagus akhlaknya, ilmunya lulusan kampus Arab. Begitu datang ngelamar, nador cocok. Cocok. Akhirnya ibunya datang pas dia mau pulang. Nanti siap berapa juta, Mas? Nah, saya nggak punya ini kecuali 10 juta. Antum kalau ada yang ngelamar 10 juta, nah antum terima atau enggak, Pak? Berarti ini mau pesta, mau makan ikan asin atau mau pakai mikir-mikir deh ya, 10 juta akhirnya ya nanti kita infokan lagi, ditunggu-tunggu nggak ada info ya, artinya apa? Ditolak. Maka jangan terlalu mahal. Diingatkan dalam sebuah riwayat, khairun nisa aisaruhunna mu'datan, sebaik-baik wanita itu adalah yang paling murah apa? Maharnya. Kemudian yang berikutnya, sebab daripada perzinahan itu adalah teman yang buruk. Ya, teman yang buruk, suka diajak ke tempat-tempat yang nggak benar, ke diskotika atau kemanakah, akhirnya terjerumus pada perzinahan. As-sahib, teman itu apa? Menarik. Kemudian yang berikutnya adalah sibuknya para suami. Sibuknya para suami. Jadi istrinya di Indonesia, suaminya di mana? Kerja di luar negeri.
Atau suami istrinya di Jakarta, dia kerjanya di tempat yang jauh, di Sulawesi kah, di Aceh kah, ya. Dan ini kerjanya berbulan-bulan dia tidak apa? Tidak pulang. Nah ini meskipun istri dapat kiriman uang, tapi dia rindu dengan apa? Dengan suaminya. Makanya di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau ya mendengar rintihan para istri, para mujahid, ya, jadi mujahid perang sampai berbulan-bulan, ya, sehingga para istrinya tuh merintih. Akhirnya Umar datang kepada anaknya Hafsah radhiyallahu anha. Ditanya anaknya, berapa lama wanita itu kuat ditinggal sama suami? Maka Hafsah mengatakan 4 bulan. Maka langsung Umar kirim surat kepada pasukannya untuk segera apa? Segera pulang, menemui istri-istri apa? Mereka. Jadi kita kalau kerja jauh mungkin 3 bulan ya, pulang cuti atau libur, pulang temui apa? Temui keluarga. Apalagi visa umroh, kalau yang kerjanya di Arab, visa umroh berapa? Visa umroh 3 bulan ya. Visa umroh itu paling lama apa? 3 bulan. Jadi yang kerja-kerja di sana jadi muthaib kah atau kerja apakah, 3 bulan habis visanya. Tapi biasanya mereka nggak pulang, keluar tapi ke Jordan, ke Turki, kemudian masuk apa? Masuk lagi ya. Kalau pulang ke Indonesia biayanya apa? Besar. Tapi kalau misalkan ada pulang ya, karena istri juga butuh kepada apa? Suaminya. Tidak hanya butuh kepada apa? Uangnya saja, tapi butuh juga kepada suaminya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya sebab daripada zina itu tabarruj. Tabarruj itu apa? Yaitu wanita yang berhias ketika keluar dari apa? Dari rumah. Jadi ketika keluar dari rumah, bedaknya masya Allah, lipstiknya ya. Tapi kalau di depan suaminya, kadangkala bau bawang. Nah, ya kadangkala. Makanya ada yang curhat itu kemarin ketika suaminya selingkuh, ya, ditanya dia istrinya ini, kamu depanin suamimu dandan nggak? Jangan-jangan bau bawang, bau kecut ya. Ya iya sih om, ya saya memang nggak, kurang apa? Kurang berpenampilan menarik. Tapi kalau sudah keluar kondangan itu berhiasnya bisa 2 jam ya. Jadi penyebab daripada terjadinya perzinahan adalah tabarruj. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ayyuma mra'atin istatarat famarrat ala qaumin liyajidu riha fahiya zaniyah. Wanita siapa saja yang memakai wangi-wangian, kemudian dia lewat ya, ke suatu kaum, kemudian tercium bau wanginya, maka dia adalah wanita apa? Pezina ya. Kadang wanita itu naik motor ya, kita di belakangnya, tercium nggak wanginya Pak? Cium ya, bau samponya, bau sabunnya, bau minyak wanginya ya. Jadi ini diantara sebab-sebab yang bisa mendatangkan apa? Perzinahan. Terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kunci bisa selamat dari zina. Yang pertama adalah menikah ya. Kunci selamat daripada berzina adalah menikah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Menikah itu bisa menundukkan apa? Pandangan. Wa ahsanu lil fard, dan bisa menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang belum sanggup, belum siap, belum mampu untuk menikah, fa alaihi bisawm, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wijah. Puasa itu adalah sebagai apa? Tameng untuk dirinya. Dan seandainya misalkan putri kita, anak kita, belum ada laki-laki yang datang untuk melamar, maka ayahnya yang mencarikan ya. Jadi ini bukan aib ketika misalkan seorang akhwat itu mengajukan apa? Dirinya untuk dinikahi. Sebagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar, anaknya yaitu Hafsah, suaminya meninggal. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu langsung mencarikan penggantinya.
datangin Abu Bakar. Abu Bakar, nikahi putri saya. Ya. Abu Bakar menolak. Kemudian datangi siapa? Datangi Utsman. Wahai Utsman, nikahi putri saya. Tapi Utsman juga apa? Menolak. Ini pelajarannya. Kalau kita tawarkan putri kita atau anggota keluarga kita atau bibi kita untuk dinikahi ya sama orang, kemudian ditolak, maka jangan malu dan jangan apa? Jangan baper, jangan marah. Antum nggak mau nikah, jangan ya. Abu Bakar nolak, Utsman juga apa? Nolak. Disebutkan mereka nolak itu karena mereka sudah dengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertarik dengan siapa? Dengan Hafsah. Ya. Jadi ini yang pertama, kunci selamat daripada zina adalah dengan menikah. Dan yang namanya pernikahan jangan ditunda-tunda. Apalagi kalau sudah datang yang melamar, kita terima lamarannya. Apalagi kita tahu laki-laki tersebut adalah laki-laki yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawwiju illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid." Apabila datang laki-laki ya yang engkau suka agama dan akhlaknya, maka nikahkan. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang sangat apa? Besar. Kemudian yang kedua, kunci selamat dari zina adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala ada orang sudah berdua-duaan, muncul hasratnya. Tapi kalau dia takut kepada Allahnya itu kuat, maka dia akan selamat daripada apa? Perzinahan. Sebagaimana diceritakan ada ibu dan putrinya yang tersesat di hutan. Bingung mereka mau pulang. Akhirnya malah terpisah antara ibu sama putrinya. Maka putrinya kebingungan, kemudian putrinya melihat ada remang-remang. Nah, ini kayaknya ada rumah. Maka didatangi rumah itu, diintip, ternyata ada anak muda yang sedang beribadah, sedang sholat. Maka wanita ini, kalau tidak ada kebaikan pada laki-laki ini, maka laki-laki di dunia ini gak ada yang baik, ibaratnya. Ya. Dia ketok-ketok, ya izin, ya saya mau tinggal di sini, saya tersesat, saya nggak tahu cara pulang bagaimana. Izinkan malam ini saja saya apa? Tidur di sini, saya tinggal di sini. Maka diizinkan. Begitu diizinkan, dia kembali ibadah, setan datang, digoda, masa dianggurin, ya ibaratnya ya. Ini cantik, kamu di tengah hutan, gelap, gak ada orang. Maka ketika muncul rasa hasratnya mau zina, maka dia bakar tangannya, bakar kelingkingnya. Ketika kelingking sudah hangus, ternyata masih kepengen zina, dibakar jari manisnya. Terus sampai 10-nya ini apa? Dibakar. Ketika 10 dibakar, dia sudah gak ada hasrat lagi untuk apa? Berzina. Artinya dia bakar itu untuk apa? Ini loh dunia, apinya saja sangat apa? Panas. Bagaimana dengan api apa? Api neraka. Kemudian kunci berikutnya agar selamat dari zina adalah godul basor, menundukkan apa? Pandangan. Kemudian yang berikutnya adalah mendatangi istri. Artinya kalau kita keluar atau sampai kantor, ketemu teman kantor kok cantik banget misalkan, ya. Kemudian muncul hasrat pengen berzina, pulang lagi dari kantor. Datangi apa? Datangi istri. Pulang lagi, ya. Makanya istri itu nggak boleh ketika suami minta, nggak boleh apa? Nolak, nggak boleh nunda, ya. Harus langsung apa? Dikasih. Bisa jadi suami demikian, muncul hasrat, dia ingin mengobati apa? Dengan cara yang halal. Ya, maka disebutkan ya dia datangi istri karena apa yang ada pada wanita itu juga ada pada apa? Pada istri. Kemudian yang terakhir adalah jangan menanggapi isyarat-isyarat wanita. Kadang-kadang akhwat itu suka WA kita, WA-nya kosong, ya. Jadi nggak ada, cuma ngirim aja, benar nggak Pak? Atau cuma titik, maksudnya apa? Atau cuma assalamualaikum akhi. Nah ini nggak usah ditanggapi, ya. Tapi kalau ditanggapi, waalaikumsalam, ada apa Bu? Ada apa Ukti? Nah ini bisa panjang, ya. Nanti lama-lama ketemuan, lama-lama apa? Zina. Jadi jangan tanggapi isyarat
isyarat wanita. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sebelum ditutup, bila ada yang bertanya dipersilahkan. Terkait dengan ipar adalah kematian. Kalau tidak salah di surat An-Nur yang menjelaskan mengenai apa saja yang bisa kita tampung ikut di dalam keluarga kita gitu. Kalau kerabat jelas mau laki mau perempuan sama saja gitu kan. Kalau yang laki-laki berarti istri kita tidak bisa. Kalau perempuan kita yang bisa, karena kerabat bukan mahram gitu. Begitu juga ipar. Kalau ipar masih mending. Kalau ipar itu kalau dari pihak perempuan maka yang boleh laki-laki boleh ikut dengan posisi kita karena dia bersaudara dengan istri kita kan, adiknya umpamanya adiknya istri ikut ke kita itu harusnya laki-laki. Tapi kalau adik kita yang ikut itu harus perempuan gitu. Karena dia kepada kita nggak apa-apa, tapi istri juga nggak apa-apa karena bersama jadi. Kedua, kemudian yang terkait dengan tabarut. Tabarut itu dosa ya maksudnya. Berdosa kan bertabarut. Karena pada dasarnya dia akan menjadikan seorang laki-laki menjadi berbuat dosa gitu kan. Bintang-bintang iklan gitu. Bintang iklan itu dengan begitu banyak membuka aurat gitu ya. Itu kan sebetulnya juga salah satunya akan menimbulkan dosa bagi yang memandangnya ya, bagi yang laki-laki lah terutama ya. Itu Pak penjelasan. Tapi kalau pertanyaan pertama, Pak. Tadi yang terkait ipar itu adalah Iya, ipar kematian ya kalau tadi yang digambarkan kalau ipar kita itu laki-laki aman ya, aman tinggal bersama kita aman. Tapi kalau sebaliknya ya ibaratnya yang tinggal itu ipar kita yang akhwatnya ini yang bahaya ya. Jadi intinya tetap sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alhamu al maut. Ipar itu adalah apa? Kematian. Kemudian yang kedua, wanita yang bertabarruj ini dosa ya. Yang memandangnya pun juga apa? Berdosa ya. Jadi yang memandang kalau ya dia godul basor ya dia apa namanya selamat ya. Tapi kalau dipandangin terus ya, cuma di negeri kita ini kita nundukin pandangan ngelihatnya yang lebih bahaya, benar nggak Pak? Karena celananya terlalu tinggi ya, jadi kelihatan pahanya ya. Tapi sebisa mungkin kita ketika melihat wanita ini kita tidak melihat kepadanya, apalagi sampai dinikmati ya, ya tubuhnya kah, wajahnya kah. Dan ya wanitanya juga hendaknya dia menjaga diri. Tapi kalau dia keluar dengan membuka auratnya apalagi bertabarruj ya pastinya dia apa? Dia berdosa. Sehingga disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sinfani min ahlin nar lam arohuma. Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Jadi dua penghuni neraka ini belum pernah dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya apa? Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat. Yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi apa? Telanjang, berlenggak-lenggok ya. Jadi wanita-wanita yang seperti ini yang keluar modelnya demikian, berpakaian tapi telanjang ya itu berdosa. Bahkan disebutkan tadi oleh Nabi apa? Sinfani min ahlin nar, termasuk daripada penghuni neraka. Wallahu ta'ala alam. Cukup Pak. Baik, mungkin demikian yang bisa disampaikan.
kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.